Hasan Sadikin, SST MKM. Kami persilahkan untuk menyampaikan materi tentang kompetensi preka medis dan informasi kesehatan. Pak Hasan sudah bisa bergabung dengan kami? Sudah, Kang Ep. Baik, silakan Pak. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya menyapa terlebih dahulu. Ini yang terhormat Bu Ina Haryanti, AMD Perkes Esmik, sebagai Wakil Ketua DPD Pormiki DKI Jakarta, Pak Ihsan Permana, AMD Perkes, sebagai Ketua Pelaksana pada acara workshop kali ini, Bapak Gandhi Agusniadi, BBAA SE, sebagai narsum, Pak Yoga Utomo, Esmik, sebagai narsum terakhir nanti untuk proses praktek TXT-nya, seluruh panitia dan seluruh jajaran pengurus peserta yang hadir pada acara workshop hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Di sini saya diberikan amanah untuk menyampaikan topik perihal kompetensi PMIK. Kalau saya lihat di sini yang hadir bukan hanya PMIK, tapi di sini juga ada selain PMIK baik dokter, perawat, kesmas, dan lain-lain halnya. Karena memang kalau kita berbicara di lapangan terkait pekerjaan-pekerjaan tindakan atau pengklaiman itu tidak sekedar hanya PMIK, tapi ada kolaborasi antar nakes, baik itu dokter, PMIK, perawat, dan lain-lain halnya. Karena ketika kita berbicara reka medis itu banyak aspek dan kegunaannya. Sebelumnya, nanti ketika ada kendala mohon dikonfirmasi oleh Kang Aep, karena kita masih bertatap muka melalui media Zoom. Alhamdulillah, kalau kita melihat trennya COVID saat ini sudah alhamdulillah menurun, dan kita juga sudah bisa berjalan-jalan dengan lumayan leluasa, dengan syarat mungkin di sini teman-teman harus sudah divaksin secara keseluruhan, sudah lengkap. Mudah-mudahan di sini peserta sudah vaksin semua ya, apalagi nakes mungkin sudah diberikan vaksin boosternya ya, Moderna. Oke, kita tadi sudah disampaikan untuk CP-nya ya. Silakan teman-teman nanti bisa melihat juga baik nanti di IG-nya DPD Pormiki DKI ya, karena aktivitas-aktivitas mungkin kegiatan-kegiatan saya selama 3 tahun ini lebih banyak mungkin menghabiskan waktunya di organisasi. Jadi bisa dilihat nanti perihal-perihal organisasi ini, atau bisa dilihat juga nanti di IG saya. Kalau sekarang kan zamannya zaman milenial, zamannya media sosial ya. Terlebih masa pandemi ini saya lihat kan banyak praktek-praktek yang memang berarah ke media sosial, atau kita saling atau banyak berhubungan dengan media elektronik ini. Begitu juga nanti ke depannya terkait inovasi-inovasi di dunia kesehatan. Pastinya banyak ke arah media elektronik. Terlebih nanti teman-teman juga ini sebuah tantangan dan peluang ya, ketika akan menghadapi reka medis yang konvensional itu mau ke arah yang elektronis. Ini juga nanti akan ada kaitannya dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam pengklaiman untuk menunjang kompetensi teman-teman, khususnya PMIK dan semua tenaga kesehatan. Nah, ketika kita berbicara kompetensi, karena tadi aspek reka medis itu banyak ya, ada yang disampaikan kalau di mata kuliah itu kan dari akuntansi gitu kan, atau dari financial, legal gitu kan, documentation, pendidikan dan penelitian, pasti tidak jauh kompetensi ini dinaungi oleh regulasi yang ada. Kita berbicara undang-undang atau PP ya, PP itu juga sudah hadir
ketika ilmu kedokteran itu hadir, di situ bukti, dokumentasi atau informasi kesehatan itu ada. Nah, siapa sih yang mengelola informasi itu sesuai dengan amanah yang ada di Indonesia, itu diberikan amanah kepada PMIK. Jadi PMIK itu mengelola informasi kesehatan, baik yang konvensional maupun yang elektronis. Ketika melihat di Undang-Undang Kesehatan gitu ya, sudah jelas bahwa PMIK itu masuk ke tenaga kesehatan. Yang paling mengerucut terkait pekerjaan-pekerjaan PMIK apa saja, baik PMIK yang di level D3, D4, S2 gitu ya. Itu sudah jelas tercantum di Permenkes 55 tahun 2013 di situ terkait penyelenggaraan rekam medis dan leveling pendidikannya. Dan sampai yang terbaru terkait standar profesinya ya. Standar profesi PMIK apa saja sih yang harus dikuasai atau harus menjadi kompetensi unggulan bagi seorang PMIK ini. Ini sudah tercantum di Kepmenkes 312 tahun 2020 terkait standar profesi PMIK ini. Nah, ketika tadi kita berbicara kompetensi, jadi kompetensi itu memang tidak hanya kita bisa melakukan pekerjaan, tetapi kompetensi itu ternyata terdiri dari beberapa kompeten atau dari beberapa instrumen penilaiannya atau dari ukuran yang banyak gitu ya. Bukan hanya kita bisa melakukan pekerjaan saja gitu kan. Oh, kita sudah bekerja di PMIK, oh ini sudah kompetensinya atau tidak. Ketika kalian melihat di standar profesi, ternyata tidak hanya sekedar kita bisa menyimpan file, kita tidak bisa coding gitu ya, atau kita bisa analisis secara kuantitatif, tidak hanya seperti itu. Tetapi kompetensi itu terdiri dari 3 item, baik secara knowledge, attitude, dan skill. Nah, di sini jadi teman-teman harus mengetahui perilakunya bagaimana, keterampilannya juga harus ditingkatkan. Nah, kalau kita melihat di standar profesi yang ada di Kepmenkes 312 itu terkait 7 kompetensi PMIK di mana ada soft skill-nya terkait profesionalisme gitu ya. Ada komunikasi efektif dan skill-skill keterampilan-keterampilan yang memang harus dikuasai oleh teman-teman. Jadi kalau kita berbicara knowledge, yaitu kita memahami dan menganalisa ya fakta terkait informasi yang berkaitan. Skill, di sini skill itu ya kita mampu melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur dan kinerja yang sudah ditetapkan. Attitude di sini sikap dan tingkah lakunya. Makanya kalau kita melihat di Kemenkes yang 312 itu yang paling awal ketika kita harus berhadapan dengan keterampilan ataupun dengan pengetahuan, yang harus ditekankan itu adalah attitude-nya. Karena kita sebagai nakes pasti berhubungan atau kita itu harus mengedepankan kebutuhan si pasien atau kebutuhan dari yang akan kita layani. Ketika itu kita sudah tidak bisa, keterampilan mau setinggi apapun, kalau attitude-nya tidak jelas, karena nakes itu adalah pengabdian terhadap masyarakat atau pasien, di situ perlu dipahami atau perlu kita kedepankan terkait aspek pengabdian atau profesionalisme nakes ini. Itu kompetensi yang pertama yang perlu teman-teman garis bawahi ya. Nah, ini berbicara terkait kompetensi. Kalau di sini PMIK mungkin sudah baca-baca ya, kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai itu bukan hanya sekarang kita analisis data TXT ya. Data TXT itu merupakan bawah atau sub-sub pekerjaan atau kemampuan atau keterampilan yang memang harus dikuasai oleh seorang coder. Nah, di sini ternyata jelas, suara saya jelas. Oke, baik. Di sini yang pertama ada profesionalisme. Nah, ini kita akan lanjut ke keterampilan. Keterampilan di sini. Nah, yang keempat ini sebentar. Oke, sebentar suaranya mantul. Oke, di sini
yang keempat, manajemen data dan informasi kesehatan. Di sini teman-teman, kalau kita berbicara informasi kesehatan itu baik yang konvensional maupun yang elektronis. Yang konvensional itu dikelola oleh teman-teman PMIK ya. Jadi data-data rumah sakit dari awal administrasi, dari identifikasi pasien sampai dengan pasien itu pulang, itu ketika data-data itu lengkap, itu disimpan atau diberikan informasi itu di instalasi rekam medis atau unit rekam medis. Di mana teman-teman di sini menjadi rahasia gitu ya, rahasia kesehatan semua, baik rahasia yang diberikan oleh si pasien atau si dokter atau perawat lainnya itu dikelola oleh teman-teman. Jadi teman-teman ini sebagai penjaga rahasia untuk mengelola informasi kesehatan. Begitu juga dengan electronic medical record atau sekarang sudah big data ya. Kalau kita berbicara, bentar, ini mengganggu ya. Oke, sebentar. Oh, maaf teman-teman, kita lanjut ya. Jadi kita pengelolaan data informasi kesehatan sini. Terlebih sekarang banyak inovasi-inovasi memang yang beralih ke media elektronik ini. Jadi pom-pom yang tadinya memang sudah pom-pom yang tadinya dalam bentuk kertas kita sudah alihkan ke media elektronik. Nah, ini menjadi tantangan dan peluang bagi teman-teman. Yang ini terkait keterampilan klasifikasi klinis, kodifikasi penyakit. Ini yang akan kita sekarang workshopkan, bahwa ini merupakan suatu keterampilan ya. Tadi bahwa kompetensi itu bukan hanya attitude, knowledge, tapi ada keterampilan. Jadi di sini teman-teman harus bisa ya terampil. Kalau terampil di sini tuh harus update terus, karena kalau kita berbicara ICD nanti ke depan ya, ICD itu udah beberapa kali revisi ya sampai sekarang, dan isu ke depan juga akan direvisi lagi. Ketika teman-teman tidak bisa menguasai atau tidak mengetahui terkait klasifikasi klinis yang terbaru, itu akan tertinggal. Yang namanya keterampilan seperti itu. Begitu juga dengan aplikasi-aplikasi yang akan digunakan. Ini masuk ke kompetensi yang 6 ya. Aplikasi ilmu statistik, EPID, biomid, karena data-data yang teman-teman input, baik dari tadi manajemen data, keterampilan klasifikasi, itu semua bukan hanya kita kelola atau hanya input atau hanya kode atau hanya mengetahui, tapi harus sampai ke membuat laporannya. Nah, nanti juga sampai ke potensi manajemen pelayanan di rekam medisnya. Oke. Nah, ini sub-sub yang ada di klasifikasi klinis. Jadi kita bukan hanya menentukan kode saja ya. Jadi bukan hanya mengkode saja. Jadi teman-teman dari mulai menetapkan kode, mengolah, menyusun, mengaudit, sampai menganalisis laporan kodifikasi, itu merupakan kompetensi dari keterampilan klasifikasi klinis ini. Jadi kalau teman-teman belum mampu, nah sekarang lihat lagi klasifikasi klinis ini. Apakah, kan karena banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin, kok coding dikerjakan oleh orang lain selain nakes? Ya, kita berkaca ke sini. Apakah kita sudah mampu untuk mengaudit, untuk menganalisis dari data tersebut? Nah, ketika itu sudah kita usahakan secara individu, pasti akan secara keseluruhan juga akan kembali ke ranah regulasi yang sudah ditetapkan. Bahwa kompetensi ini sudah dinaungi siapa saja yang mengerjakannya, baik secara manajemen ASN-nya di Permenpan 30 tahun 2013, di situ juga sudah jelas ya sub-sub pekerjaan-pekerjaan dari seorang PMIK itu.
Nah, dari kompetensi-kompetensi itu pasti untuk menunjang knowledge itu ada kaitannya dari pendidikan atau dari sumber SDM-nya ya, dari manusianya. Manusianya siapa? Himpunan mahasiswanya. Mahasiswanya yang aktif di awal dan mengembangkan ilmu yang kekinian gitu ya. Dan Aptirmik menaungi atau memberikan kurikulum sehingga nanti menyiapkan SDM yang unggul, PMIK yang kompetensi itu akan sinkron atau akan sesuai dengan harapan di dudinya, di dunia industrinya atau di rumah sakit atau di paskesnya. Sehingga teman-teman PMIK yang lulus sudah siap bekerja sesuai dengan kompetensinya. Ketika sudah bekerja, di sini ranahnya organisasi. Untuk meningkatkan teman-teman, untuk mengupdate kembali, teman-teman yang sudah bekerja perlu ditingkatkan kembali terkait keterampilannya. Nah, ketika tadi kita berbicara ke topik bahwa rekam medis itu memang banyak aspek, baik dari aspek legal, tadi hukum, baik aspek dokumentasi maupun aspek penelitian dan pendidikannya. Di sini saya akan menyampaikan terkait aspek keuangan dalam rekam medis agar nanti sinkron dengan topik ke depan yang akan disampaikan oleh narasumber selanjutnya. Nah, ini salah satu dari aspek rekam medis bahwa tadi kita berbicara kompetensi bahwa kita itu harus mampu ya, harus mampu baik secara keterampilannya dan cara keilmuannya untuk memahami. Bahwa rekam medis itu di sini teman-teman pengelolaan ya. Ketika rekam medis itu lengkap secara dokumentasi, pasti kedepannya untuk finansialnya akan baik. Sistem pembayaran di fasilitas kesehatannya pasti akan baik. Buktinya apa? Bisa dibuktikan dengan catatan ya. Finansial ini apalagi nanti kita berbicara asuransi gitu ya. Itu dilihat dari resource yang terbanyak, resource yang diberikan, pelayanan yang diberikan, nanti tindakan atau diagnosis yang teman-teman nanti tetapkan ke dalam bentuk kode. Nah, itu bisa dijadikan suatu pembayaran dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, rekam medis ini mempunyai nilai keuangan apabila isinya memang menyangkut masalah kegiatan pelayanan secara keseluruhan. Ya, tanpa adanya pendokumentasian, pembayaran terhadap pelayanan kesehatan seorang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini kegunaan rekam medis sebagai aspek pembayaran pelayanan kesehatan untuk klaim asuransi. Di sini kegunaan rekam medis itu sebagai bahan bukti ya, bahan bukti bagi pengajuan klaim. Jadi di sini nanti teman-teman baik sebagai coder, sebagai verifikator, sebagai audit, itu pembuktian-pembuktian dalam memberikan klaimnya itu ya dibuktikan dengan rekam medisnya. Begitu juga untuk menilai dan mengkontrol biaya pelayanan dari medisnya. Ini nanti terkait rekam medis atau terkait INASI-BIJIS mungkin akan disampaikan oleh pembicara selanjutnya yang lebih khusus. Ini merupakan salah satu aplikasi untuk pengklaiman. Kalau kita berbicara jaminan kesehatan nasional dengan topik yang sekarang, kita menggunakan INASI-BIJI. Jadi memang INASI-BIJI itu nanti terdiri dari 4 ya, dari 4 item, baik nanti digit pertama itu untuk apa gitu ya, kalau teman-teman di sini mungkin sudah hafal. Jadi tarif INASI-BIJI ini merupakan tarif paket ya, paket. Jadi bukan fee for service atau kita layanin satu diagnosis langsung dibayar, tapi paket. Baik paket diagnosisnya maupun paket dari tindakannya. Nah, ini untuk menggarisbawahi pekerjaan atau isu-isu di luar, bahwa untuk kegiatan coder ya, membedakan coder dan dokter atau kompetensi coder dan dokter, di sini sudah jelas bahwa kompetensi coder itu yaitu memberikan kode diagnosis yang tepat ya, baik tindakan maupun tadi diagnosisnya. Kalau dokter di sini apa kompetensinya? Kompetensinya itu dia menegakkan
menegakkan dan menulis diagnosis primer dan diagnosis sekunder sesuai dengan ICD 10 dan ICD 9. Nah, ini hal-hal yang sering didapatkan atau kesulitan-kesulitan dalam teman-teman kompetensi si codernya. Nanti apakah karena memang kodenya tidak tepat, karena apa? Karena memang tulisannya tidak terbaca. Oh, ini si codernya tidak kompeten nih, salah terus nih, rumah sakit nih gagal terus, atau terjadi hal-hal yang merugikan rumah sakit. Ternyata diagnosisnya tidak spesifik. Ada lagi permasalahan diagnosisnya utama lebih dari satu gitu kan. Berarti kan teman-teman dari kesalahan-kesalahan ini teman-teman juga harus menguasai dari segi keilmuannya. Rule-rule yang ada di ICD 10 ataupun ICD 9 yang kita lakukan sekarang atau kita kerjakan sekarang ya. Jadi terkait rule-rule yang ada di ICD itu harus dikuasai. Ada lagi memang singkatan yang tidak standar. Ini masalah-masalah mungkin yang ditemukan oleh teman-teman coder yang menjadi dilema atau menjadi banyak kesalahan dalam penentuan kode yang tidak tepat. Nah, ketika kode yang tidak tepat ini merupakan suatu kajian, apakah nanti terjadi yang namanya fraud atau nanti down coding. Kalau down coding ini kan jadi nanti akan merugikan si rumah sakit ya. Kalau fraud ini nanti ada potensi kecurangan. Kalau kita tadi berbicara bahwa rekam medis itu merupakan aspek finansial yang dapat dibuktikan. Nah, ini merupakan nanti bisa dianalisis apakah nanti kita yang salah, dokter yang salah, atau tim verif yang salah. Jadi bisa dilihat dari kelengkapannya. Makanya kompetensi-kompetensi yang 7 kompetensi itu memang harus dikuasai. Baik tadi untuk menganalisis kelengkapannya maupun teman-teman dalam memberikan kode. Jadi bukan hanya memberikan kode ya tadi. Jadi menentukan kode, menganalisis sampai membuat laporannya itu teman-teman harus kuasai sebagai seorang coder. Nah, di sini coder. Kenapa terjadi down coding? Ternyata pemahaman coder tentang ICD-nya kurang. Nah, atau teman-teman itu hanya fokus kepada volume 2 gitu ya. Bahwa volume 2 itu ya tetap harus ditunjang, terlebih kalau kita berbicara asuransi, baik nasional maupun internasional, pasti harus menguasai regulasi yang sudah ditetapkan atau juknisnya. Ya, jadi memang kita harus mengikuti juknis juga atau mengikuti regulasi terkait asuransi yang memang kita kerjakan gitu kan. Itu tugas dari si coder. Jadi harus paham ilmunya, harus paham juga regulasinya. Atau malahan salah coding. Nah, kalau salah coding ini sudah fatal. Berarti teman-teman ini ya baik tidak paham dalam memberikan kode, tidak paham juga nanti terkait chapter-chapter yang ada di ICD itu. Atau ada exclude dan include yang ada di kode tersebut. Dokter di sini mungkin terkait kajian down coding ya. Apakah nanti resumnya tidak ditulis dengan lengkap atau tulisannya tidak terbaca atau tadi singkatannya yang tidak sesuai. Verifikator juga di sini kombinasi diagnosis yang tidak sesuai atau kurang pemahaman mengenai diagnosis dan pengobatan. Nanti akan dikupas tuntas nanti terkait kurang pemahaman ini, terlebih sekarang sudah ada regulasi atau sudah ada Permenkesnya yang terbaru perihal inasi biji ya. Nah, sini juga merupakan keterampilan, baik keterampilan si coder, dokter maupun si verifikator harus mengikuti regulasi yang terupdate. Akibatnya gimana kalau terjadi down coding? Ya pasti tadi ya tarif rumah sakitnya ini tidak sesuai atau rugi. Pelaporannya juga tidak akurat di rumah sakit. Dampak, ini dampak ya. Dampaknya itu dalam sistem pelayanan kesehatan, dalam sistem kesehatan ini, dalam sistem pembiayaan ini atau finansial atau aspek rekam medis terkait finansial ini, kalau tadi tidak akurat, tidak paham, atau tidak kompeten, pasti ada potensi-potensi yang namanya fraud. Ketika kita berbicara rekam medis itu sebagai aspek finansial atau sebagai aspek pembuktian dalam sebuah asuransi, pasti ada yang namanya potensi fraud. Makanya di awal-awal adanya JKN, ada yang namanya regulasi-regulasi untuk meminimalisir
potensi-potensi terjadinya fraud. Karena ketika kita melihat atau membuat referensi keluar, baik negara yang sudah maju, potensi fraud ini masih banyak. Baik ini contohnya di Amerika ya. Di Amerika ada potensi, padahal luar biasa meminimalisirnya, sistemnya sudah luar biasa gitu ya untuk mendeteksi adanya si fraud ini. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, kita nanti lihat potensi-potensi atau peluang-peluang yang ada atau yang akan ada mengakibatkan adanya fraud ini diminimalisir oleh sistem yang memang baik. Nanti di depan ada sistem bagaimana untuk meminimalisir adanya fraud ini. Nah, ini potensi atau mencegah potensi terjadinya fraud. Ini beberapa referensi yang memang sudah dijalankan juga di kita di Indonesia ya. Baik kita harus memiliki sistem pengendalian yang baik di rumah sakitnya itu ada yang namanya verifikator internal, di BPJS-nya juga ada verifikator ya, sehingga banyak isu-isu nanti verifikator ini harus standar kualifikasinya harus tersertifikasi gitu ya. Ini juga akan terus ditingkatkan dan terkait potensi atau kompetensi dari si verifikator maupun nanti si kodernya. Terus arus komunikasi juga yang baik ya. Jadi tidak ada miskomunikasi antara administrasi, dokter maupun dari si koder tadi. Apakah tadi si resume medisnya tidak terbaca atau singkatannya yang tidak sesuai dengan prosedur atau tidak sesuai dengan standar gitu ya. Itu yang perlu diminimalisir sebagai arah potensi mencegahnya si fraud. Atau pemisahan tugas. Jadi jangan sampai nanti di sini kan ada dokter. Dokter itu kan mungkin di sini bertugas sebagai verifikatornya. Nanti jangan sampai tugasnya itu ganda. Si dokter itu sudah memberikan kode, memverifikator, sampai nanti memberikan klaim gitu, pengajuan klaimnya. Nah, ini potensi-potensi fraud nih. Untuk mencegahnya bagaimana? Mencegahnya ya jangan sampai ada tugas ganda seperti itu. Nah, ini berita dan isu ya terkait nanti lowongan ataupun nanti kompetensi peningkatan baik nanti sertifikasi kompetensi untuk si koder maupun nanti isu-isu lowongan yang harus tersertifikasi baik verifikator. Ini contohnya dari berita BPJS ya. BPJS nanti akan merekrut gitu ya dan akan mencetak gitu ya, mencetak verifikator andal dan bersertifikasi. Nah, ini juga dari Pormiki sendiri dari organisasi pereka medis juga akan mengembangkan karir dan sertifikasi PMIK. Jadi baik nanti tim coder, nanti apakah nanti yang manajemen data gitu akan tersertifikasi ke depannya. Karena ketika kita melihat, ini saya dicoba mencari gitu ya, mencari di Google gitu, kebutuhan untuk PMIK atau kebutuhan untuk coder atau kebutuhan untuk verifikator ini hampir 10 juta ya, 10.000 pereka medis. Ini peluangnya sangat besar, tapi tantangannya juga semakin besar. Terlebih sekarang teman-teman juga PMIK harus meningkatkan kompetensinya untuk mengelola informasi ke arah yang elektronis. Oke, mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan sesi tanya jawab dan diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hasan Sadikin, SST MKM, atas paparannya yang begitu menarik ya. Dan pastinya menambah wawasan kita mengenai kompetensi PMIK. Jadi menjadi seorang PMIK itu tidak cukup ya dengan skill yang mumpuni ya sahabat coder, tapi etika yang baik sangat diperlukan ketika kita mengaku sebagai seorang PMIK yang profesional. Apalagi kita yang memang bekerja di bidang pelayanan, jadi kita harus menerapkan sikap melayani.